Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ersa Pratama Marnendra. NIM saya G231240072. Di sini saya akan mepresentasikan hasil PPT saya dengan judul Sumber Hukum Islam Al-Quran. Sumber Hukum Islam Al-Quran. Pengertian Al-Quran adalah kalam Allah Subhanahu wa taala diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, kitab suci utama bagi umat Islam, pedoman hidup dan sumber hukum. Di sini ada surat Al-Baqarah 185 yang berbunyi untuk Bismillahirrahmanirrahim. Yang berbunyi Ramadan ulasi fil Quran bulan ila nasir wa minal huda wal Quran. Dengan artinya, bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang benar dan yang salah. Al-Quran sebagai sumber utama. Al-Quran adalah sumber paling utama dan utama dalam Islam. Prinsip dasar mengandung prinsip-prinsip dasar hukum dan etika. Rujukan hukum menjadi rujukan utama dalam menerapkan hukum syariat. Di sini ada surat An-Nisa 105. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anjalna ila kitabil hakim ila kuma ba'ina nasima bima arakala wala takul lil qal inna kasima. Sesungguhnya kami telah menurunkan kitab kepadamu dengan membawa kebenaran, supaya kamu mengadili antara manusia dengan apa yang telah Allah wahyukan kepadamu. Dan janganlah kamu menjadi penentang orang yang tidak bersalah, karena membela orang-orang yang siap. Kandungan hukum dalam Al-Quran. Hukum ibadah, yaitu ada sholat, puasa, zakat, dan haji. Hukum muamalah, yaitu ada jual beli, hutang piutang, sewa menyewa. Hukum keluarga, ada pernikahan, perceraian, dan warisan. Hukum pidana, ada kisas, hudud, tazir. Fungsi Al-Quran dalam hukum Islam adalah: yang pertama ada dasar hukum sebagai dasar penerap hukum. Yang kedua ada penjelas hukum sebagai penjelas hukum-hukum umum. Yang ketiga ada pembatas hukum sebagai pembatas terhadap hukum-hukum mutlak. Yang keempat ada mengoreksi tradisi yang bertentangan syariat. Metode pengambilan hukum dari Al-Quran dilangsir, tekstur, lasi, memahami ayat secara tekstural, kontekstual atau amalawi, memahami ayat secara kontekstual, kaidah unsur fikih, menggunakan kaidah unsur fikih,
kias, istihasa, masalah, musalah. Merujuk merujuk tafsir ulama. Merujuk pada tafsir para ulama yang terpercaya. Contoh penerapan hukum Al-Quran. Yang satu ada hukum waris berdasarkan Al-Quran Al-Quran surat An-Nisa ayat 11 sampai 20. Yang kedua ada hukum pernikahan berdasarkan surat An-Nisa ayat 3. Yang ketiga ada larangan membunuh yang berdasarkan surat Al-Nisa ayat 3. Yang keempat ada larangan menurut berdasarkan surat Al-Maidah ayat 38. Kesimpulannya, yang pertama, bahagia, mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Yang kedua ada pedoman lengkap segala aspek kehidupan. Yang ketiga kewajiban Muslim, memahami dan mengamalkan Al-Quran. Yang keempat ada sumber fundamental, Al-Quran adalah sumber hukum utama. Sekian dari saya, presentasi saya. Sekiranya ada kata salah mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.